Itu tahun berapa ke Semeru? 2019 mungkin ya. 2019. Berarti 6 tahun yang lalu setelah tragedi kecelakaan itu kan? Iya, 3 tahun setelah saya mulai berangsur pulih lah. Kembali lagi di SMK Bina Taruna. Ngobrol lagi yuk bersama Bintar di sini dengan Bapak Tian Juliansyah. Pak Asep. Luar biasa Pak Tian. Pak Tian sehat? Alhamdulillah pasti lah. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat mahnya nggak akan ada di sini. Sehat fisik? Jelas dong. Sehat mental? Kenapa menghela nafas? Ada Gen Z kan, kalau tiba-tiba naik gunung kan juga tahu lah. Iya benar. FOMO naik gunung. FOMO. Iya, Pak Tian Juliansyah, murid pertama saya kerja di SMK Bina Taruna 2015. Iya, 2015. Ketemu lagi di sini di podcast ini. Berarti kita bareng-bareng sudah 10 tahun. Hampir 10 tahun. 10 tahun, 3 tahun sebagai murid, 7 tahun sebagai rekan kerja. Luar biasa. Sekarang kuliah udah beres ya? Kuliah alhamdulillah Mas. Udah beres. Nah, hari ini kita akan ngajak Pak Tian ngobrol di podcast Bintar. Kebetulan karena sekarang yang lagi hype itu adalah FOMO naik gunung. Nah, kebetulan Pak Tian adalah salah satu orang yang doyan, masuknya suka FOMO hobi naik gunung. Kalau saya sih sekarang ya Pak, bisa disebut hobi sih Pak. Malahan bukan sekedar hobi sih kalau untuk saya Pak. Naik gunung tuh udah jadi filosofi hidup lah. Aduh, luar biasa berat ya. Bahasanya udah mulai berat nih. Filosofi hidup. Mulai naik gunung dari usia berapa? Kalau pertama naik gunung itu awal mulanya saya dari kelas 4 SD Pak. 4 SD. Jadi dulu tuh ceritanya kan dulu saya kelas 1 sampai kelas 5 SD itu di Bandung Pak. Nah kebetulan ada pembukaan untuk pramuka dulu. Nah sesudah ada pembukaan itu awalnya ada kan persami itu biasa Iya. ditawari lah sama wali kelas, kelas 4 siapa yang mau ikutan. Semua nggak pengen ikut Pak. Karena apa? Saya menghasut mereka untuk tidak ikut Pak. Oh iya. Awal mulanya. Berarti awal mula nggak suka? Nggak suka Pak. Nah pas ke rumah kan suka dikasih surat tuh. Iya. Surat izin. Surat izin. Pas dikasih mama saya dipaksa suruh ikut Pak. Sama orang tua. Sama orang tua dengan dengan ancaman kalau nggak ikut nggak dikasih jajan Pak. Alhasil Pak dari kelas 4 SD cuma saya ngikut seorang Pak. Aslinya. Jadi tumbal. dan ketika pelaksanaan ya karena gak tahu ya awal mulanya, ketika pas kegiatan pelaksanaan kok seru gitu ya. Nah udah tuh beres kegiatan, hari Seninnya tuh kan upacara diumumkan lah Pak. Saya dipuji-puji pas sama guru. Karena dari kelas 4 cuma saya aja yang ikut. Iya di depan. Padahal sebenarnya teman-teman yang lain udah disetting untuk tidak ikut. Dan di kelas saya Iya. Itu di kelas 4. Kelas 4. Nah, udah mulai tuh tertarik sama pramuka karena kan kegiatan pramuka itu kan kegiatan di luar lingkungan sekolah yang notabene sih sebetulnya kegiatan di alam bebas. Nah, setelah itu baru ada acara waktu itu 2007 itu ada LT ya. LT itu lomba tingkat. Nah, sebelum lomba tingkat itu kita itu dilatih. Nah, kebetulan latihannya itu untuk supaya mengenal alam lah gitu. Nah, di Gunung Burangrang. Oh, luar biasa. Jadi gunung pertama saya itu adalah Gunung Burangrang. Jadi Pak Tian memecahkan telur naik gunung adalah Gunung Burangrang. 2007. Yang dirasakan apa? Pas pertama sih capek pasti ya Pak. Capek, takut dan lain sebagainya, mungkin karena first impression ya, pengalaman pertama, terus juga ilmunya, terus juga teknik dasarnya belum tahu, jadi ya masih bingung gitu, kudu kumaha harus gimana gitu, karena dulu masih ngikut-ngikut ya pelatih lah. Berapa orang? Yang ikut aja waktu itu 4 regu Pak, jadi 2 putra 2 putri waktu itu di Gunung Burangrang. Nah
Ya semenjak itu akhirnya sampai sekarang lah. Pak. Berarti sudah berapa tahun Pak Tian menjajaki pergunungan ini? Mulai dari kelas 4 SD. Berapa tahun dari kelas Dari 4 SD? 2007 aja Pak, 13 berarti 13, 18 tahun. Kecuali 18 tahun. 2014 ke 15 lah setahun itu off lah. Iya, You know karena lah. ada tragedi Ada itu. tragedi. Oke, nanti saya mau tanya masalah tragedi. Karena mungkin ini berkaitan dengan mental health. Betul. Luar biasa banget untuk survive dalam kondisi masih remaja, dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang mengubah kehidupan kan pada saat itu ya? Sangat Pak. Sangat ya, Kalau hampir saya itu nyebutnya waktu dulu masa-masa titik Kelam. terendah lah, masa kelam lah. masa kelam ya. Itu berarti di kelas 2 menuju ke kelas 3. Betul. Awal masuk kelas 2. Iya, awal masuk kelas 2. Kelas 3 itu udah mulai better lagi ya. Udah mulai better. Nanti saya mau tanya masalah itu. Tapi kita ngobrol dulu, ini saya mau mengejar dulu yang 18 tahun. 18 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya. Saya aja di usia ini, tapi sebenarnya ternyata naik gunung itu menyenangkan. Jelas. Ya, gitu nggak sih? Bener. Saya pernah dulu Waktu ke Manglayang. Manglayang ya. Ke Manglayang. Kayak sekolah. Itu ke Manglayang sebenarnya nggak ada niat. Iya. Cuman pada saat itu jadi salah satu yang dipercaya untuk ngebimbing anak-anak, tiba-tiba karena itu tidak ada di rundown acara untuk naik ke Manglayang. Oh, jadi waktu itu Nggak ada. Oh. Jadi rencananya kita cuman mau camp aja di Kiara Payung. Kiara Payung, oh nah, ya, di di Bumi Nangor, di Perkemahan. Bumi Perkemahan. Nah, setelah itu tiba-tiba ada Pak Tamim. Nah, pembimbing anak-anak yang Betul. suka naik gunung ngajak Manglayang yuk. Nah, saya kan nggak ada pengalaman apa-apa. Hayu. Nah, saya jawabnya hayu. Kita berangkat maghrib ke Manglayang, habis gerimis. apa yang dirasakan Pak? Tapi sebenarnya karena kita berangkat malam, treknya kan nggak kelihatan ya. Betul. Samping kiri kanan jurang kita nggak Betul. ngeliat, di atas kita nggak tahu jaraknya masih seberapa jauh. Kita hanya fokus ke kaki pada saat mau menginjak tanah aja kan ya. Jadi nggak terlalu terasa capek. Pasti pas pulang shock ya. Pas pulang baru shock. Dengan trek yang dilewati. luar biasa. Rute yang semalam dilewati itu bikin kaki tremor. Dan kok kita bisa ke sini? Iya benar. Tapi luar biasa karena kan kita subuh-subuh bangun, kemudian kita ngelihat suasananya, luar biasa. Itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Nah kalau sekarang bukan saya tidak mau lagi naik gunungnya, tapi aduh luar biasa perjuangannya. Dengan kondisi yang badan udah semungil ini. Nah kalau Patnya berarti nggak masuk ke FOMO kan? Karena udah aja 18 tahun yang lalu. Ya tapi gini ya Pak, ya dulu juga mungkin sama lah FOMO. Karena istilah FOMO itu mungkin zaman sekarang ya. Iya. Karena dulu belum ada istilah kata FOMO, Iya, sebetulnya iya, sama iya. aja gitu. Mungkin Gitu-gitu. Pak Tian merasakan FOMO-nya di tahun-tahun ke belakang, Betul. kemudian sekarang sudah mendarah daging. Bagaimana melihat fenomena yang sekarang luar biasa FOMO di anak-anak muda? Karena kan dulu Pak Tian mengalami FOMO, Betul. tapi tidak semua anak Ya. seperti sekarang kan, Iya, karena euforianya. Betul, karena dulu mungkin karena media sosial ya belum se-hype sekarang gitu. Jadi kalau saya melihat FOMO untuk naik gunung sekarang itu yang pertama ikut seneng dan juga ada sedihnya Pak. Oke, senangnya apa? Senengnya ya setidaknya mereka bisa tahu apa yang saya rasakan, kesenangan di alam seperti apa. Dan sedihnya itu karena memang FOMO ya ikut-ikutan ya tidak banyak Pak kasus-kasus yang kecelakaan di gunung, Iya. meninggal di gunung Iya, dan lain iya, sebagainya. Karena Gitu. kurang Karena pengalaman, kurang persiapan. Betul Iya, sekali. iya, betul sekali. Kalau saya perhatikan Pak Tian aja yang sudah 18 tahun malang melintang di dunia pergunungan ini, setiap mau ada trek ke gunung itu Musamit selalu olahraga dulu. Betul. Ya. Setiap pulang sekolah itu selalu lari. Iya, betul. Ya pokoknya ada olahraga yang Iya. melatih kan. Iya. Nah, mungkin untuk orang-orang yang FOMO ini, orang-orang yang baru tahu hype-nya naik gunung, mereka kan nggak ada persiapan gitu. Iya.
nggak punya ilmunya untuk menghadapi situasi-situasi sulit, makanya banyak kejadian-kejadian yang Betul. Karena membahayakan. saya kan sering baca artikel atau misalkan kabar di sosial media, di Instagram, di TikTok gitu ya. Rata-rata Pak kasus yang kecelakaan di gunung itu baik yang terpeleset, hilang, terus dan lain sebagainya itu kebanyakan anak-anak sekolah Pak. Iya. Karena tadi itu pertama kurangnya pengetahuan, Iya. kurangnya persiapan Iya. fisik, dan yang ketiga ya cuman ikut-ikutan untuk tren sosial media. Iya, betul. Nah, itu yang bikin saya sedih Pak. Betul. Walaupun emang ya di puncak itu emang indah gitu, Iya, cuman betul. keindahan puncak itu sebanding dengan perjuangan di trek. Iya, betul. Bahkan sekarang itu banyak sekali anak-anak muda, anak-anak usia sekolah yang tektok naik gunung Betul. hanya untuk Kejar view. atau semisal nembak Iya. cewek pakai Iya, bikin video, dia iya. tektok naik gunung, nggak ada persiapan, nggak ada perlengkapan yang mereka bawa, itu sangat membahayakan kan? Sebetulnya kalau TikTok itu dari sudut pandang saya ada dua Pak. Kalau untuk gunungnya itu tipe yang rendah, yang artian tidak terlalu tinggi, oke lah gitu ya. Misalkan yang sekarang lagi hype khususnya di sekitar kita kan Kupas Hill ya. Iya. Itu kalau TikTok oke, karena yang pertama treknya tidak terlalu curam, tidak terlalu jauh juga. Terus ya akses gampang lah. Plus juga kalau kita camp itu gak ada tempat camp, makanya TikTok itu pilihan yang paling utama lah, karena pengelolanya pun tidak menyediakan tempat untuk camp area. Nah, tapi sekarang banyak karena yang tadi Pak Asep sebutkan itu gunung-gunung yang notabene tidak disarankan untuk TikTok, banyak yang TikTok juga Pak. Kemarin tuh ada kasus bulan Desember kalau gak salah tahun 2024 ya, kalau itu saya lupa lagi, cek saja di internet. Itu ada yang TikTok ke Gunung Selamet Pak. Dan karena mungkin persiapannya kurang atau gimana, karena kan Selamet itu puncak tertingginya di Jawa Tengah ya, dengan ketinggian 3.400. Dia gak tahu kenapa memaksakan diri, akhirnya dia trouble Pak. Sampai akhirnya tim SAR lagi yang harus mencari pengelola taman nasionalnya lagi yang harus ikut andil, karena karena untuk tipe Gunung Selamat khususnya menurut pandangan saya ya, bukan untuk TikTok, harusnya camp itu pilihan yang utama. Karena kita juga harus memperhatikan kesehatan ya. Betul Pak. Apalagi di usia-usia muda, mungkin permasalahannya bukan hanya di masalah fisik. Ya. Fisik mungkin mereka masih kuat, tapi kalau tidak dilatih kan tidak terbiasa. Yang kedua, permasalahannya mungkin ke mental. Pada saat kita sedang capek, pada saat kita sedang ada trouble, kemudian kita tidak punya kesiapan secara mental, ya bisa aja kan halusinasi mungkin. Iya betul Pak, karena mental itu ketika di gunung emang benar-benar diuji. Iya. Bukan hanya mental karena misalkan dalam tanda kutip takut gitu ya, tapi mental untuk mengendalikan emosi, mental untuk bagaimana ketika kita dalam keadaan SOS itu harus seperti apa. Dan itu yang kurang Pak di anak zaman sekarang betul. gitu. Jadinya mereka jadi lebih egois kan? Betul. Pada saat mereka mentalnya kurang siap, kemudian mereka meskipun mereka dalam bentuk tim, ya mungkin ego nanti akan keluar. Jelas Pak. Gitu. Karena ya yang umum lah ungkapan di anak-anak gunung ya, ketika di gunung itu sifat asli kita itu keluar semua. Iya sih, betul. Kalau dia yang egois ya itu akan terlihat egois seperti apa. Dia yang manja itu akan keluar. Pokoknya semua hal ketika di gunung itu sifat asli kita akan keluar. Karena di dunia di tempat liar, di alam bebas, bukan di habitat kita banyak pressure, banyak tekanan, pasti keluar. Sifat-sifat asli itu bakal keluar. Ya itu semuanya mental. Iya, betul sekali. Pak Tian, 18 tahun, sudah berapa kali summit? Kalau lupa lagi siapa, saking seringnya. Oke, kita bicara gunung-gunung yang populer aja. Oke, kalau untuk yang gunung-gunung populer khususnya di Jawa mungkin itu kalau disebut tamat nggak akan mungkin ya, gitu, karena masih banyak lah, gitu. Tapi kalau untuk yang populer khususnya di Jawa Barat mungkin saya sudah semua mungkin. Kemana aja? Yang di Jawa Barat kemana aja?
Jawa Barat ke Gede Pangrango. Udah pernah Gede Udah Pangrango. 3 kali tuh. Oh, luar biasa. Dan rencana nanti tanggal 2 mau berangkat lagi. Mau ke sana lagi? Iya, mungkin Gede Pangrango saya yang keempat. Oh. Kenapa bisa sampai 4 kali ke Gede Pangrango? Karena gimana ya ngejelasinnya? Karena di Gede Pangrango itu pas suasana alun-alun Surya Kencananya tuh bikin pengen balik lagi. Oh gitu. Iya. Berarti setiap gunung itu punya daya tarik Punya tersendiri daya ya? tarik sendiri, Pak. Oke, dari semua summit yang pernah Patian lewati, berarti Gunung Pangrango yang menurut Patian salah satu yang spesial. Nomor 2 lah. Nomor 2, yang satu lagi? Yang Semeru. Oh, Semeru. Iya. Iya, pernah ke Semeru ya. Semeru itu yang filmnya 5 cm kan? Iya, yang bilang Itu kan, yang itu Iya, kan? Iya. Itu tahun berapa ke Semeru? 2019 mungkin ya. 2019. 6 tahun. Berarti 6 tahun yang lalu setelah tragedi kecelakaan itu kan? Iya. 3 tahun setelah saya mulai berangsung pulih lah. Oke. Ini udah saya spill kecelakaan. Ya. Tahun 2014 berarti. 14 kan? 14 Kecelakaan 14 kan? 14. Itu kejadiannya pulang sekolah. Kejadiannya itu malam, Pak, pas saya mau jemput orang tua. Nah, kebetulan waktu itu jalannya itu blank spot lah ya. Jadi ada sedikit tanjakan gitu. Saya Daerah dari mana? bawah di deket itu Sate Cijengkol yang Gangga Asifa tuh. Oh, Tambakan. Tambak Mekar, Sate, Pak. iya, Tambak Iya. Mekar. Iya. Itu kejadian jam 9 malam gitu, mungkin karena blank spot. Jalan juga waktu itu jelek, mungkin karena mobil pengen jalannya bagus, ambil jalan saya. Iya. Nah, saya refleks, Pak, karena kalau misalkan tabrakan adu domba, saya refleks, saya banting motor Kiri, ke kiri ya. banting kiri. Motor ke kiri dengan orang tua saya, dengan mama. Saya jatuh dari motor. Jadi sebetulnya bukan tabrakan. Iya. Saya ketabrak mobil. Iya. Karena menghindari. Iya. Karena motor itu cuma lecet dikit, Pak, nyenggol. Nah, saya begitu jatuh ketabrak mobil, Pak. Wah, luar biasa. Dan itu patah. Enggak patah. Tapi saya itu sebutnya dislokasi. Apa itu? Itu Istilah apa? lepas tulang dari sendi. Di bagian Di bagian pinggang. pinggang. Ya. Lepas, kemudian masih sadarkan diri. Masih sadar diri. Kemudian dibawa ke Cereng. Pertamanya itu saya ke rumah dulu, langsung hari besoknya itu ke Pak Haji Andin di Mayang. Oke. Oh, karena mungkin enggak ada luka. Nggak ada luka karena nggak berdarah, Pak. Iya, berarti nggak ada luka secara fisik Nggak di ada. luar. Ternyata memang ada trouble di tulang gitu ya. Iya. Nggak, maksudnya nggak berdarah kayak gimana kecelakaan. Iya. Lecet dikit lah. Iya. Makanya Jadi langsung mungkin ke Mayang. jadi mungkin orang juga ngelihatnya oh ini better gitu. Nah, padahal salah satu masalah kecelakaan atau benturan itu justru yang harus kita perhatikan Iya. adalah kalau ada masalah di dalam kan ya gitu ya. Dan saya juga tahu setelah saya di Hasan Sadikin tuh di rumah sakit. Karena ketika kecelakaan untuk bagian ortopedi ya khususnya patah tulang dan lain sebagainya, ternyata lebih bahaya itu ketika dislokasi daripada patah tulang, Pak. Oh iya. Karena kalau untuk dislokasi itu penyembuhannya akan lebih lama daripada Iya. patah tulang. Berapa lama di Hasan Sadikin? Kalau di Hasan Sadikin saya itu 1,5 bulan, Pak. Full. Nggak pulang-pulang. Enggak. Terbaring di ranjang rumah sakit. 3 rumah sakit, Pak. Rumah sakit mana aja? Kan yang pertama saya di Mayang tuh dirawat selama 1 minggu. Iya. Nah, pihak dari Mayang Pak Haji Andin itu gak sanggup. Iya. Ini harus obat ke rumah sakit. Iya, karena mungkin dia bukan Betul, patah. bukan Iya, patah, bukan karena patah. dislokasi. Iya. Akhirnya saya bukan dirujuk ya, langsung ke rumah sakit PTPN. Nah, di rumah sakit PTPN saya dapat 1 minggu, Pak. Tidak sanggup juga. Nah, dioper juga lah ke rumah sakit di Cimahi atau di mana ya, lupa lagi namanya tuh, rumah sakit Kebonjati. Nah, sama nggak sanggup juga. Iya. Akhirnya dirujuklah ke RSUD Hasan Sadikin. Iya. Nah, itu berapa lama setelah kejadian sampai akhirnya dibawa ke Hasan Sadikin? Di rumah sakit PTPN 1 minggu, di Kebonjati 3 hari kalau nggak salah, di Mayang berarti hampir 20 hari kan, Pak. 20 hari perjalanan sampai akhirnya di Hasan Sadikin 1 bulan lebih. Iya, betul. Terbaring. Betul. Yang dirasakan apa? Sedih, Pak. Sedih. Karena aktif kan dulu.
Wah, bukan Dulu OSIS kan? OSIS, olahraga dan lain sebagainya, Pak. Berarti pada saat kejadian itu udah naik gunung kemana aja? Kalau kita berbicara masalah gunung nih. Banyak sih, Pak, ya. Sebelum itu ya paling yang daerah-daerah sekitar lah, tidak dulu keluar Jawa mungkin kalau waktu itu karena masih sekolah juga Iya. gitu ya, belum berani keluar gitu. Ya waktu dulu itu ya sedih lah Pak, itu anak lagi hype untuk anak-anak sekolah Iya, main iya, gitu. iya, Tiba-tiba iya. harus berbaring, gak bisa apa-apa. Siap 1 bulan. 1 bulan lebih. Luar biasa 1 bulan ya, perjuangan ya. Asli, Orang tua luar biasa ya, peran orang tua ya. asli. Cuma Dukungan mama itu sangat luar biasa. cuma mama aja Pak. Iya. Itu 1 bulan lebih gak ikut apa ya, gak ikut lebaran Idul Adha dulu tuh karena Idul Adha dulu tuh bulan Desember Pak. Iya. Terus gak ikut tahun baruan juga. Jadi tahun baruan itu cuma lihat kembang api di lantai 4 Hasan Sadikin. Wah, Nah, cara untuk menyalurkan kegabutan ini kita bicara 1 bulan. Iya. Dan kalau kita lihat, maksudnya kan pada saat itu Patian berarti masalahnya masalah di tulang. Betul. Otomatis secara fisik yang lain kan nggak ada masalah kan? Aman. Bener nggak? Betul. Pikiran nggak ada masalah, semuanya nggak ada masalah gitu. Aman. Cuman kita tidak bisa gerak karena memang ada masalah di bagian tulang. Iya. Yang dirasakan apa? Bagaimana cara menyalurkan kebetean gitu? Kalau Kan gabut itu sangat luar dulu biasa pasti saya gabutnya. main TTS Pak. Oh, main TTS. TTS. Karena HP dulu belum populer ya, belum terlalu belum populer. Android. Iya, belum Iya. populer Android. Baru masuk HP Cina lah. Iya. Jadi akhirnya diisi dengan ngisi TTS. TTS, tapi sebetulnya bukan gak bisa gerak apa-apa, Pak, bisa pakai tongkat gitu ya penanganannya. Jadi kalau gabut itu emang benar-benar gabutnya Pak, gabut yang lucu gitu. Karena kan waktu di Hasan Sadikin itu setiap satu pasien 1 perawat ya. Karena emang gabut Pak, saya jalan-jalan ke ruangan lain, naik lift, balik lagi, itu sampai dicari-cari sama perawat. Oh gitu. Iya, dulu masih ingat saya nama perawatnya itu Teh Epa dia. Iya. Dan sempat dibikin puisi kan? Iya betul, bikin puisi. Iya nggak sih? Iya. Pernah kan kamu ngirim draft puisi? Pernah. Tapi nggak secara eksplisit kan? Iya. Cuman di situ ada kalimat-kalimat yang mendeskripsikan bahwa itu Iya. kegabutan kamu pada saat di Hasan Sadikin. Iya. Berkesan berarti. Sangat berkesan, Pak. Masih komunikasi dengan susternya? Sekarang udah enggak Pak. Dulu kan masih zamannya BBM saya masih sering tuh BBM-an. Iya. Karena sekarang udah lost kontak, nggak tahu lah. Iya. Kalau mungkin sekarang nonton, ya Pak, hai. Ada salam dari Patian. Anak yang Suster Epa rawat sekarang sudah sangat luar biasa. Karena 1 bulan pun itu sama Teh Epa. Iya. Tidak ganti. Iya. Dan akhirnya di pen. Akhirnya di pen. Dioperasi berarti ya? Operasi- Itu maksudnya operasi besar atau Operasi operasi besar, kecil? Pak. Operasi besar. Iya. Operasi besar hari Kamis, saya bangun-bangun hari Minggu. Berarti bius total. Bius total dan saya koma. Aslinya? Asli. Itu yang bikin koma apa kira-kira? Karena kalau diperhatikannya di kaki saya itu gede sebelah Pak. Karena ketika operasi itu ada 1 urat yang diputus sengaja sama dokter. Iya, Karena iya, kalau iya. misalkan itu nggak diputus kata dokter, itu menghambat. Akhirnya ya mungkin karena pendarahan atau apa nggak tahu lah ya. Saya sadar-sadar hari Minggu Pak. Iya. Saya jam 12 siang. Oke. Dan itu pemulihan berapa lama setelah pasca operasi? Pemulihan itu berapa lama? Pemulihan di mana Pak? Pemulihan di rumah sakit? Di rumah sakit itu 1 hari Pak. 1 hari. Kan beres dari operasi ke ruang apa namanya pemulihan ICU atau apalah itu 1 hari Pak. Beres 1 hari saya langsung pindah ke kamar. Kamar biasa lagi? Kamar biasa lagi. Berapa lama lagi setelah itu? Gak lupa lagi saya. Langsung pulang ke rumah? Oh enggak, setelah itu. Oh iya ingat. 2 minggu Pak. 2 minggu? 2 minggu iya. Pasca operasi Pasca berarti 2 operasi, minggu 2 minggu masih di Hasan Sadikin. Betul, Kemudian nah itu baru Pak, saya gak bisa kemana-mana. Iya. Setelah operasi, kalau sebelum operasi tadi saya gabut. Iya, gabut ya. lift. Iya. Akhirnya kembali ke rumah. Betul. Di fase-fase itu sebelum atau sesudah operasi justru yang membuat Patian ngerasa down? Sesudah. Sudah operasi. Karena mungkin jadi ketahuan ya masalahnya apa. Iya, karena ketahuan. Karena
sebelum operasi juga itu karena emang mungkin fatal atau apa ya. Dokter itu bilang, masih ingat saya, dokter Ian namanya. Dokter itu bilang kalau mungkin operasinya selesai atau berjalan lancar, itu saya nggak akan bisa jalan normal. Kalaupun bisa, itu saya akan kayak robot. Terus juga bilang adalah saudara mungkin apa. Cacat. Waduh, Pak itu. Iya sih. Ke hati itu langsung. Luar biasa ya. Gitu. Luar biasa. Makanya di rumah itu Iya. gitu sebelum operasi, saya operasi ya mungkin karena 2 minggu setelah pas saya operasi saya nggak bisa gimana ya kemarin saya teh cacat ya udah gak bisa jalan gitu. Iya. Karena untuk menyelamatkan saja, karena kalau nggak dioperasi saya bisa amputasi gitu. Iya. Tapi memang Pak Tian, overthinking yang paling sangat luar biasa itu overthinking orang yang sakit. Iya. Karena betul Pak, karena gimana ya, kalau orang yang sakit overthinking itu sebetulnya obat itu kata dokter ya, obat itu hanya sekian persen gitu. Sisanya imunitas kita, pikiran kita. Iya, pikiran gitu. kita, bener. Dan kadang-kadang orang-orang di sekitar itu mereka nggak tahu kan kondisi mental kita seperti apa pada saat kita sakit. Wah, kalau waktu itu kok bener hancur Pak. Iya. Udah gak mau sekolah, ya tahu sendirilah. Saya udah gak mau sekolah, udah pengennya itu diem aja di rumah. Iya. Udah hilang lah yang namanya semangat teh. Iya. Nah, permasalahan-permasalahan ini justru yang harus disadari oleh orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar. Kalimat-kalimat yang mungkin dulu sebagai candaan kita anggap juga sebagai hanya gurau gitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi kita lagi tidak baik-baik aja, secara kesehatan itu bisa berdampak besar kan? Jelas. Sangat luar biasa jadi pikiran gitu. Kata-kata mungkin ada kumaha mun cacat, kumaha mun jadi nggak bisa jalan. Gitu. Itu luar biasa. Nyesek ya Pak. Bikin down banget. Tapi ada satu momen saya masih ingat sampai sekarang, itu banyak kan ya dari sekolah juga, dari pintar ke rumah nengok. Ingat sampai sekarang itu. Terakhir itu Pak Dedi Rohimat sama si Umi sebelum nikah. Iya. Mungkin pulang main ya. Ayo Pak Dedi. Ya, si Umi sama Pak Dedi itu ke rumah, bilang, ya biasalah memotivasi. Ya, setelah itu baru mikir-mikir lagi. Iya, kemarin ya kalau saya gini terus kedepannya gimana? Ya, akhirnya setelah itu walaupun gak langsung, ya saya mau sekolah lagi. Iya. Sebetulnya udah gak mau Pak saya. Iya. Nah, saya itu sebenarnya tidak tahu proses itu tuh nggak tahu, karena saya masuk ke Bintar pertama kali ngajar, kamu udah di sekolah. Udah aktif lagi ke sekolah. Udah aktif lagi, walaupun dalam hati tuh insecure-nya itu tinggi lah. Iya. Karena jadi perubahan kan? Ada perubahan. Perubahan cara berjalan, betul. Perubahan pola pikir akhirnya. Jadi lebih dewasa ya? Ya, insya Allah lah. Karena ditimpa untuk masalah yang kalau kata saya berat dulu. Iya ya. sih. Karena bukan hanya kecelakaan aja. Iya. Karena ada lah gitu. Iya. Itu saya benar-benar dipaksa dewasa. Iya. Tapi sekarang kan jadi enak. Ya, alhamdulillah mungkin mental terbangun. Iya. Sekarang jadi enak. Maksudnya sekarang pada saat dihadapkan dengan masalah-masalah, itu dianggap jadi kerikil kan? Jelas. Karena batu besarnya tuh udah dilewatin dan berhasil gitu. Iya, benar. Sekarang ada masalah-masalah kecil ya jadi kerikil. Jadi biasa aja. Iya. Sama kayak kalau saya muncak, misalkan saya pernah ke Semeru kan ya. Ketika saya misalkan ke Pamoyanan, ya paling Pamoyanan. Iya. Tanpa mendiskreditkan trek Pamoyanan. Iya. Nah, perumpamaannya lah. Emang Pamoyanan treknya luar biasa. Pak Asep pun bisa bolak-balik kalau ke Pamoyanan. Oh gitu, tapi treknya? Iya, biasa aja Pak. Oh biasa treknya? Iya. Jadi aman tuh, better Aman, untuk Pak. saya tuh better ya. Bawa anak, istri. Luar biasa.